Saya akan menjelaskan peta konsep tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan segala reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Baik itu makhluk hidup yang bersel tunggal ataupun makhluk hidup yang susunan tubuhnya sangat kompleks seperti kita. Jadi, metabolisme dibagi menjadi dua bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Biasanya penguraian ini untuk menghasilkan energi. Jadi, contoh proses katabolisme ini adalah respirasi. Respirasi ini terbagi menjadi dua. Ada respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Adapun tahapan respirasi aerob yaitu glikolisis, pekrabolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan respirasi anaerob merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh peristiwa anaerob yaitu pada proses fermentasi. Fermentasi ini terjadi juga pada jaringan otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas yang lebih, dengan hasil akhir berupa asam laknat. Nah, selanjutnya ada anabolisme. Anabolisme ini berbanding terbalik dengan katabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa lebih kompleks. Biasanya proses ini memerlukan energi. Contoh proses anabolisme ini adalah fermentasi, kemosintesis, fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses penyusunan zat organik, yaitu gula dari zat anorganik seperti H2O dan CO2 dengan bantuan energi cahaya. Fotosintesis ini dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap dilihat dari tempatnya. Untuk reaksi terang itu berlangsungan di grana, sedangkan reaksi gelap berlangsungan di stroma. Untuk bahannya, pada reaksi terang membutuhkan klorofil tambah cahaya tambah H2O, sedangkan pada reaksi gelap membutuhkan ATP tambah NADPH2 tambah CO2. Untuk produk yang dihasilkan pada reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2, sedangkan reaksi gelap membutuhkan glukosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, sifat, dan cara kerja enzim. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Enzim memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Yang kedua, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda di waktu yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi, dan komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim adalah penyusun dari enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor adalah penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Kofaktor tersusun atas dua komponen, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, berfungsi sebagai biokatalisator. Yang kedua, merupakan protein. Yang ketiga, dapat digunakan berulang kali. Yang keempat, bekerja secara spesifik. Yang kelima, diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang keenam, bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Yang ketujuh, rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein. Ada dua teori yang mengungkapkan cara kerja enzim, yaitu yang pertama, teori
teori kunci dan ada kunci atau lock and key yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Emil Fischer, yang menerangkan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat. Bisa kita lihat pada gambar terdapat sisi aktif dari enzim, lalu di sebelahnya ada substrat yang memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktif dari enzim, sehingga menghasilkan kompleks enzim substrat. Yang kedua yaitu teori Indus-Fit yang dikemukakan oleh Daniel Koslan yang menerangkan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substrat. Bisa kita lihat pada gambar terdapat enzim, sisi aktif enzim, dan di sebelahnya ada substrat yang ternyata bentuknya berbeda dari sisi aktif enzim. Tetapi secara perlahan-lahan sisi aktif enzim mengikuti bentuk dari substrat yang akan menghasilkan kompleks enzim substrat. Inhibitor merupakan zat yang dapat menghambat kerja enzim, bersifat reversibel dan irreversibel. Inhibitor dibedakan menjadi inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif bisa kita lihat pada gambar ini, terdapat enzim, inhibitor, dan substrat. Inhibitor dan substrat memiliki bentuk sisi pelekat yang sama terhadap sisi aktif dari enzim. Inhibitor dan substrat bersaing agar dapat menempel pada sisi aktif enzim. Siapa yang lebih dahulu menempel pada enzim itu dinamakan inhibitor kompetitif. Jika enzim berikatan dengan substrat, maka akan dihasilkan suatu produk. Tetapi jika enzim berkaitan dengan inhibitor, maka enzim sementara nonaktif dan tidak dapat menguraikan substrat. Inhibitor non-kompetitif. Bisa kita lihat pada gambar bahwa substrat sudah akan menempel pada sisi aktif dari enzim. Tetapi inhibitor menempel pada sisi lain enzim dan menyebabkan sisi aktif dari enzim berubah bentuk, yang menyebabkan substrat tidak dapat menempel dan enzim tidak dapat berikatan dengan substrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim ini terbagi atas 6 bagian. Yang pertama konsentrasi substrat, kedua konsentrasi enzim, ketiga suhu, keempat pH, kelima aktivator, dan keenam inhibitor. Yang pertama adalah konsentrasi substrat. Dalam sintesis kimia dan kimia organik, substrat adalah bahan kimia yang digunakan untuk menjadi subjek untuk dimodifikasi. Sedangkan dalam biokimia, substrat enzim adalah mineral yang menjadi sasaran untuk suatu reaksi enzim. Istilah substrat sendiri itu tergantung pada konteksnya, sehingga konsentrasi substrat umumnya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi dan dapat memiliki keadaan konstan apabila enzim sudah mengikat semua. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif merupakan zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berkaitan dengan bagian selain sisi aktif enzim. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif enzim tidak lagi sama dengan substratnya. Yang keempat adalah pH. Perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghasilkan sisi aktif bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlakukan oleh enzim berbeda-beda pada jenis enzimnya. Yang kelima adalah zat pengikat, merupakan zat yang memacu kegiatan suatu enzim. Contohnya seperti ion kobalt, mangan, nikel, magnesium, klorin, dan garam dari logam alkalin tanah. Yang terakhir atau yang keenam adalah inhibitor. Inhibitor sendiri terbagi atas 2 bagian. Yang pertama inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif merupakan zat yang menghambat kerja enzim dengan cara
bersaing dengan substratnya untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Yang kedua adalah konsentrasi enzim. Itulah kita ketahui adalah enzim merupakan salah satu protein yang cukup berukuran besar yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme dalam sel tubuh tanpa ikut bereaksi, sehingga pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi sangat berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi konsentrasinya maka semakin cepat reaksinya. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasinya maka semakin lambat reaksinya. Ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu akan semakin mempercepat hingga batas suhu optimum. Sebaliknya, makin rendah suhu maka reaksinya makin lambat. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30 derajat sampai 40 derajat dan suhu lebih besar 60 derajat disebut dengan denotasi